Di gurun empty quarter yang membentang tanpa akhir, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Pilar, batu setinggi menara, tersusun dalam formasi melingkar, seakan mengikuti pola kosmik. Di permukaannya tergurat simbol spiral, identik dengan yang disebut dalam manuskrip kuno tentang kaum Ad. Temuan ini bukan sekadar batu. Ia adalah pintu menuju legenda yang selama ribuan tahun dianggap hanya cerita peringatan. Kini mitos itu seolah bangkit kembali, menggetarkan dunia modern. Catatan kuno berbicara tentang sebuah bangsa raksasa yang membangun kota, Iram Zatil Imad Inkota, bertiang tinggi yang konon tak tertandingi dalam keindahan. Pusatnya adalah Istana Raja Iram, penguasa angin dan arsitek surga palsu di bumi. Namun jika benar kota itu pernah berdiri, mengapa tidak ada satupun prasasti yang menyebut keberadaannya? Mengapa bukan reruntuhan yang ditemukan, melainkan jejak kehancuran seakan sesuatu yang jauh lebih besar pernah menghempaskannya? Jika badai yang menghancurkan mereka adalah azab ilahi, maka apa yang memicu badai tersebut? Apakah benar kaum Ad memanggil kehancuran dengan kesombongan mereka? Ataukah mereka mengaktifkan sesuatu yang tidak mereka pahami? Pertanyaan ini membawa kita pada kisah paling kelam dari sejarah gurun Arabia, kisah raksasa yang membangun istana menandingi langit, lalu dibinasakan oleh angin yang tidak mengenal belas kasihan. Artefak yang mengguncang ekspedisi tahun ini seharusnya hanya menjadi survei biasa, sampai pasir menyibak batu kolosal yang terkubur setengahnya. Ukirannya begitu presisi, begitu besar, hingga mustahil dikerjakan oleh manusia berukuran normal. Para peneliti segera menyadari pola spiral yang terpahat di sana sama persis dengan yang digambarkan dalam manuskrip kuno tentang kaum Ad. Temuan ini mengubah segalanya. Bukan lagi legenda, melainkan jejak fisik yang dapat disentuh. Ketika fondasi bangunan lain ditemukan, ukurannya semakin membingungkan. Pintu setinggi 7 meter, blok batu seberat puluhan ton, dan struktur simetris yang membutuhkan kemampuan teknis jauh di atas peradaban yang hidup pada masa itu. Seolah-olah para pembangunnya bukan manusia, tetapi makhluk bertubuh besar, kuat, dan memiliki ilmu yang hilang dari dunia modern. Analisis geologi menunjukkan bahwa wilayah ini pernah diterjang angin ekstrim, yang kekuatannya tidak dapat dijelaskan oleh fenomena alam biasa. Angin itu tidak hanya memindahkan pasir, ia mengangkat batu-batu besar dan menghantamnya dengan kekuatan yang bahkan teknologi modern pun sulit menandingi. Namun badai sebesar itu tidak pernah tercatat dalam sejarah iklim bumi. Disinilah kisah menjadi semakin gelap. Artefak itu tampaknya bukan sekadar sisa bangunan, melainkan semacam penanda. Sebuah peringatan yang ditinggalkan untuk masa depan. Gurun ini seperti berbisik pada siapapun yang berani mendengarnya, bahwa kebesaran kaum Ad bukan hanya berakhir tetapi sengaja dipadamkan. Dan kini, rahasia itu mulai muncul kembali ke permukaan. Kebangkitan kaum Adi. Dalam kitab-kitab kuno, kaum Ad digambarkan sebagai bangsa yang diberi kekuatan luar biasa. Mereka tinggal di wilayah bernama Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir raksasa yang kini menjadi salah satu daerah paling sunyi di dunia. Mereka membangun istana bertiang tinggi, kota megah bernama Iram Zatil Imad, sebuah tempat yang dikatakan belum pernah diciptakan yang serupa di negeri manapun. Kekayaan dan kekuatan menjadikan mereka bangsa yang tak tertandingi, disegani kabilah-kabilah di sekitarnya. Puncak kemegahan mereka berada di bawah kepemimpinan Raja Iram bin Ad, penguasa tinggi bertubuh besar yang disebut memiliki kekuatan laksana 10 lelaki. Dengan tangan besarnya, ia mengarahkan pembangunan kota-kota megah, taman yang disirami sungai buatan, dan struktur batu yang menembus awan. Kaum Ad memandang diri mereka sebagai bangsa pilihan, bangsa yang diberi izin untuk menguasai bumi. Arogansi itu merayap dalam setiap pilar yang mereka dirikan. Namun kejayaan yang luar biasa membawa keangkuhan. Ketika seorang nabi diutus kepada mereka, membawa pesan agar kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan kesombongan, mereka menertawakannya. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kekuatan fisik mereka membuat mereka merasa abadi, seakan hukum langit tidak berlaku bagi mereka. Dari sinilah kemerosotan moral mereka dimulai. Legenda resmi menceritakan
bagaimana akhirnya kaum Ad didatangi angin dingin yang sangat keras selama beberapa hari berturut-turut menumbangkan tubuh-tubuh raksasa dan menghancurkan istana mereka. Kota Iram hilang, tertelan pasir dan waktu. Namun legenda ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Bagaimana peradaban sebesar itu bisa lenyap begitu bersih tanpa meninggalkan satupun bangunan utuh? Disinilah babak gelap kisah mereka mulai terkuak. Surga palsu kaum Ad. Legenda resmi menyebut kaum Ad membangun kota bertiang tinggi sebagai simbol kemegahan. Namun teks-teks terlarang yang ditemukan di perpustakaan kuno Yaman menggambarkan sesuatu yang berbeda. Iram Zatil, Imad bukan sekadar kota, melainkan projek penantang langit. Disebutkan bahwa Raja Iram mencoba membuat surga versi bumi, sebuah tempat yang menyaingi keindahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pilar-pilar tinggi bukan sekadar dekorasi, melainkan antena batu kolosal yang dirancang untuk mengumpulkan napas angin langit. Beberapa catatan kuno menggambarkan ritual misterius yang dilakukan oleh para tetua kaum Ad di puncak pilar-pilar itu. Mereka menyalakan api biru yang tidak menggunakan bahan bakar, seolah memanggil sesuatu dari langit. Catatan itu menyebut istilah arwah al-rih, roh-roh, angin, makhluk halus yang mereka yakini dapat dikendalikan sebagai sumber kekuatan. Konon, Raja Iram ingin memanfaatkan kekuatan angin untuk menciptakan iklim buatan, menjadikan gurun gersang berubah menjadi taman megah yang tidak pernah kering. Namun para ahli naskah menuliskan peringatan keras bahwa angin memiliki hukum yang tidak boleh dilanggar. Ritual kaum Ad dianggap sebagai bentuk tathawul, upaya memaksa makhluk gaib tunduk kepada manusia dengan cara yang terlarang. Beberapa fragmen kuno menggambarkan bagaimana energi angin yang mereka panggil mulai berbalik arah menjadi angin marah yang tidak dapat mereka kendalikan. Seperti api liar yang membesar, kekuatan itu mulai menuntut balasan. Di titik inilah kisah resmi dan lapisan gelap bertemu dalam garis tragis. Peradaban yang membangun surga palsu mulai goyah oleh ambisi yang tidak pernah dikenyangkan. Ritual-ritual rahasia dilakukan semakin intens, seolah mereka berlomba dengan batas kekuatan langit. Dan di badan puncaknya, para pembaca manuskrip kuno bertanya, apakah kaum Ad hancur karena azab atau karena mereka mengaktifkan sesuatu yang tidak pernah seharusnya dibangkitkan? Mesin angin yang terlarang. Dalam sebuah gua di kawasan Dhofar, para peneliti menemukan pecahan tablet batu dengan goresan, simbol yang menyerupai diagram teknis. Simbol itu menampilkan pilar-pilar tinggi yang dihubungkan garis melingkar mirip rangkaian energi. Beberapa arkeolog meyakini bahwa ini bukan sekadar hiasan, tetapi skema kuno dari apa yang disebut kaum Ad sebagai mihrab al-rih, singgasana angin. Jika benar, maka kaum Ad mungkin telah menciptakan sebuah mekanisme raksasa yang memanfaatkan tekanan udara, resonansi batu, dan pola angin gurun untuk menghasilkan kekuatan yang belum pernah dikenal oleh manusia modern. Yang lebih mengejutkan adalah ditemukannya fosilisasi batu pasir yang terpanggang pada suhu tidak wajar. Analisis laboratorium menunjukkan suhu tersebut mencapai tingkat yang hanya dapat dijelaskan oleh fenomena energi ekstrim. Apakah mungkin pilar-pilar raksasa mereka berfungsi seperti menara resonansi, memperkuat getaran tertentu dan menciptakan angin tekan yang tidak wajar? Beberapa ahli fisika kuno berteori bahwa kaum Ad mungkin berhasil menciptakan pusaran mikro, atmosfer dalam skala kecil, sebuah teknologi berbahaya yang bahkan saat ini dianggap mustahil. Sebuah manuskrip yang rusak menyebutkan istilah al-nafas, al-akhir napas terakhir. Teks itu menggambarkan bagaimana sebuah ritual terakhir dilakukan oleh Raja Iram ketika pilar-pilar mulai retak dan gurun bergetar. Mereka berusaha menstabilkan mesin angin tersebut dengan memanggil lebih banyak energi langit. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka memanggil, semakin besar tekanan yang terkumpul. Seperti seseorang yang meniup balon hingga mencapai batas, mesin angin ini tidak meledak, melainkan melepaskan energi ke atmosfer dengan kekuatan yang sama, seperti badai pemusnah. Inilah momen ketika teori gelap dan fakta sejarah bertaut. Badai yang digambarkan menghancurkan kaum Ad bukan sekadar angin alami. Ia tampak lebih sebagai reaksi balik dari energi yang mereka bangkitkan sendiri. Sebuah badai cerdas terarah
dan menargetkan peradaban yang membangkitkannya. Dengan kata lain, kaum Ad tidak sekadar dihukum oleh langit, mereka dihancurkan oleh konsekuensi teknologi yang tidak pernah seharusnya mereka sentuh. Pertanyaannya, apakah mereka tahu risiko itu? Ataukah mereka buta oleh ambisi yang telah menelan mereka? Amar ma'ruf nafsu sang raja. Di tengah kejayaan kaum Ad, kenikmatan dunia bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan candu yang membutakan mata dan hati. Istana raksasa dari batu pasir seolah memantulkan kesombongan yang merajalela. Di ruang tahtanya yang megah, Raja Ad memandang rakyatnya dengan tatapan yang bukan lagi penuh tanggung jawab, tetapi penuh kepemilikan. Bagi sang raja, kaumnya bukan manusia, melainkan alat untuk memuaskan keinginannya. Namun di balik gemerlap tersebut, ketidakadilan merayap seperti bayangan gelap. Para perempuan dipaksa menjadi persembahan, kaum lemah diperas kerja sampai tulang mereka retak, dan anak-anak dipisahkan dari orang tua demi projek pembangunan raksasa yang tidak pernah selesai. Ketika Nabi Hud alaihissalam melihat semua ini, hatinya bergetar. Ia tahu ini bukan lagi sekadar penyimpangan, tetapi sebuah penyembahan terhadap hawa nafsu. Maka Nabi Hud alaihissalam kembali datang ke istana kali ini dengan langkah yang lebih tegas daripada sebelumnya. Tatapannya menusuk, tidak gentar meski dikelilingi para penjaga raksasa. Wahai raja, serunya, engkau telah menjadikan dirimu Tuhan atas rakyatmu. Engkau telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kezaliman. Kembalilah sebelum langit memerintahkan murka. Ucapannya menggema, membuat suasana seketika membeku. Raja Ad tertawa keras, sebuah tawa yang lebih menunjukkan kegilaan daripada kekuasaan. Ia bangkit dari singgasana dan menatap Hud alaihis salam dengan tatapan yang penuh penghinaan. Akulah penguasa tanah ini, teriaknya. Siapa yang bisa mengambilnya dariku? Gunung tunduk padaku, manusia patuh kepadaku, dan langit tidak berani menantangku. Dengan angkuh ia mengusir Nabi Hud alaihissalam dari istana. Namun sang raja tidak menyadari bahwa langkah pengusirannya adalah awal dari kehancuran yang telah ditulis sejak lama. 3 hari sebelum angin itu datang, setelah pengusiran yang memalukan itu, kaum Ad justru semakin keras kepala. Mereka menantang langit dengan kesombongan yang tidak pernah surut. Namun tanpa mereka sadari, tanda-tanda murka mulai muncul satu persatu. Langit perlahan berubah warna, bukan hitam, bukan merah, tetapi campuran kelabu pekat seolah dinding yang menahan sesuatu di baliknya. Udara semakin berat dan hewan-hewan mulai gelisah. Para tetua yang dulu membanggakan kekuatan kaumnya kini mulai bertanya-tanya. Dalam hati, Nabi Hud alaihissalam kembali mendatangi kaum Ad. Namun kali ini ia berbicara bukan dengan amarah, melainkan dengan ketegasan penuh kasih. Wahai kaumku, serunya, aku memohon kepada kalian bukan untukku, tetapi untuk kalian sendiri. Mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada kebenaran sebelum azab itu menghampiri. Ucapannya begitu lembut, namun terasa menembus dada mereka, membuat beberapa orang yang masih memiliki hati mulai ragu pada kesombongan pemimpinnya. Tetapi raja dan para pembesar tetap berdiri di atas kesombongan. Mereka menantang Hud alaihissalam dan berkata, jika benar ancamanmu nyata, maka datangkanlah kepada kami apa yang engkau janjikan. Dengan mata yang penuh kebencian, mereka menganggap bahwa badai azab hanyalah mitos untuk menakut-nakuti mereka. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata yang baru saja mereka ucapkan adalah seperti membuka pintu kehancuran dengan tangan mereka sendiri. Pada hari keempat, setelah Nabi Hud alaihissalam memperingatkan mereka, langit tiba-tiba menjadi gelap total. Awan hitam menggumpal, bergerak dengan kecepatan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Namun anehnya tidak ada hujan, tidak ada guru. Yang terdengar hanyalah suara mendalam seperti erangan bumi. Kaum Ad keluar dari rumah-rumah megah mereka dengan rasa penasaran dan ketakutan pertama kali menyentuh hati mereka. Mereka belum tahu, angin itu telah diperintahkan untuk bergerak dan ia sedang menuju mereka. Angin pembinasa dari langit. Ketika fajar menyentuh tanah kaum Ad, tidak ada cahaya yang menembus. Matahari seolah hilang dari langit. Awan hitam yang kemarin hanya mengancam, kini berputar-putar seperti pusaran raksasa yang menunggu aba-aba terakhir. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh rendah. Bukan guntur, bukan hujan, tetapi seperti napas makhluk kolosal yang baru saja bangun dari tidurnya.
Kaum Ad terdiam di tengah lapangan, menatap ke langit dengan campuran ketakutan dan kebingungan yang terlambat. Tiba-tiba, dari dalam pusaran itu turun tiupan pertama. Sebuah angin yang pada awalnya terasa dingin, namun penuh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Angin itu bergerak memotong udara, menghancurkan batu, merobek pepohonan, dan melibas apapun yang dilewatinya. Kaum Ad mulai berlari, tapi sia-sia. Angin itu bukan seperti angin biasa. Ia seperti makhluk yang memiliki mata, memilih siapa yang hendak dipukul, siapa yang hendak dihempaskan ke langit, dan siapa yang akan dibanting ke tanah. Selama 8 hari 7 malam, angin itu bekerja tanpa henti. Tubuh-tubuh kaum Ad terangkat seperti batang kering, diputar-putar hingga hancur, sebelum akhirnya dilempar kembali ke tanah. Istana megah mereka, yang selama ini menjadi simbol kesombongan, runtuh seperti pasir yang disapu ombak. Tidak ada satu pun bangunan, tidak ada satu pun bukit, tidak ada satu pun bangga yang tersisa. Doa mereka terlambat, tangis mereka tidak terdengar, dan kekuatan mereka tidak berarti apa-apa. Di kejauhan, hanya Nabi Hud alaihi salam dan orang-orang beriman yang selamat. Mereka menyaksikan dari tempat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi, melihat bagaimana seluruh negeri yang dulunya megah kini berubah menjadi padang kosong, sunyi dan tidak berpenghuni. Ketika angin itu akhirnya berhenti, hanya debu dan keheningan yang tersisa. Hud alaihi salam menundukkan kepalanya, bukan dengan rasa puas, tetapi dengan kesedihan mendalam atas kaum yang memilih kesombongan daripada kebenaran. Dan demikianlah akhir dari kaum Ad, bangsa yang pernah menguasai daratan, namun hilang dari sejarah karena menantang langit.